Halo, hai teman-teman legislatif, selamat datang kembali di Cicat Legislatif. Spill the police with the tea, let's talk about legislatif. Bareng aku, Asti Fitria Marsaoli, yang tentunya bakalan menemani para pendengar selama podcast ini berlangsung. Oke, yang tentunya tidak kalah spesial dari episode sebelumnya, yang dimana sebelumnya kita mengundang secara langsung Ketua DPRD Banyumas. Dan tentunya di kali ini, tamu yang kita undang ini gak kalah spesial, yaitu ada Ibu Dr. Mugiyarti SPD MM. Halo Ibu, boleh say hi dulu ke teman-teman pendengar, Bu? Halo semuanya, sehat ya. Salam legislatif. Ya Ibu, selamat datang nih Bu di Cicat Legislatif dan di Universitas Jenderal Sudirman Ibu. Mungkin bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik banget. Kalau kembali ke Unsut itu jadi mengenang masa lalu. Oke. Karena kebetulan saya kuliah S2 dan S3-nya di Unsut. Oh, di Unsut Ibu. Oh iya, di tahun berapa Ibu kira-kira itu? Di tahun S2 2015, S3 2017. Oh, berarti udah lama ya. Berarti ternyata Ibu Dr. Mugiyarti ini juga termasuk salah satu alumni dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Alumni lama tapi kenangannya tetap melekat. Waduh. Oke, mungkin selamat datang ya Ibu Dr. Mugiyarti. Kita bakalan ngobrol-ngobrol selama beberapa waktu ke depan Ibu. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan membahas isu penting seputar pembangunan dan juga pengelolaan potensi daerah di Raja Ampat dan tentunya di Banyumas itu sendiri. Yang dimana kan di Raja Ampat ini kan terkenal ya sebagai salah satu tempat wisata di Indonesia. Tentunya bersama narasumber dari DPRD Komisi 2, Ibu Dr. Mugiyarti SPD MM, kita akan menggali bagaimana peran legislatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan manfaat ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat lokal secara merata. Mungkin kita mulai masuk ke pertanyaan Ibu. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya Ibu. Oke, bagaimana menurut Ibu nih Bu melihat keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan di Raja Ampat pada saat ini? Melihat pada saat ini sedang gencarnya isu pengerukan tambang yang mengakibatkan Raja Ampat itu sendiri tidak seindah sebelumnya Ibu. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya, menjadi sebuah kehormatan bahwa saya bisa hadir di forum Cicat ini. Mudah-mudahan para pemirsa juga bisa mengikuti podcast ini dengan baik. Oke, mengenai pertanyaan tentang Raja Ampat, ya tahu sendiri ya, udah viral banget di medsos, di media massa dan sebagainya, dan saya pun ngikutin sebagai apa ya, intinya sebagai masyarakat Indonesia, karena tentu saja kalau untuk pariwisata secara keseluruhan kan bukan kewenangan dari DPRD. Apalagi DPRD-nya DPRD Banyumas yang secara kewilayahan aja sudah beda. Tapi saya baca dari berbagai sumber, terakhir saya baca dari salah satu media massa besar di Indonesia bahwa Raja Ampat ini kan perkembangannya cukup pesat banget ya, menjadi salah satu destinasi tujuan wisata dunia, bahkan sudah tertera di New York Times, terus kemudian di National Geographic, bahwa Raja Ampat ini menjadi daftar wisata unggulan dunia tahun 2025. Keren banget gak sih? Iya, keren banget. Dan ini menjadi kebanggaan kita sebagai warga Indonesia. Even saya belum pernah ke sana. Oh, oke Ibu. Sudah pernah ke sana belum? Mungkin FYI, saya dari ini Bu, dari Indonesia Timur juga, tapi bukan dari Raja Ampat. Oh, gitu. Dari Maluku Utara. Boleh manis-manis Aduh. gitu. Oke. Dan dengan predikat bahwa Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata dunia, tentu saja pemerintah Indonesia juga harus aware dengan predikat itu. Yang pertama tentu saja harus ada kerjasama antara pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal dalam mempromosikan potensi wisata Raja Ampat tersebut. Dan melalui media massa juga kami membaca bahwa upaya-upaya pemerintah
dalam melaksanakan hal tersebut, terutama untuk kampanye digital juga sudah dilakukan. Dan dalam hal infrastruktur pun pemerintah memilih pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Ini kan yang diharapkan oleh masyarakat kan, gimana punya destinasi wisata bagus, ketika ada isu tentang tambang-tambang itu, gimana caranya menjaga ekosistem sekaligus tempat wisata itu tetap lestari, tidak terjamah oleh kerusakan-kerusakan yang nantinya merugikan secara ekosistem dan masyarakat lokal yang ada di sana. Pemerintah memilih pendekatan yang lebih ramah lingkungan agar pembangunan tidak merusak ekosistem. Contohnya, di sana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan vokasi dari sektor swasta, donatur internasional, bahkan instrumen keuangan yang berwawasan lingkungan seperti Blue Bonds itu. Okay. Dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, di bidang pariwisata pun menggandeng institusi pendidikan dari dalam dan luar negeri, sehingga masyarakat lokal pun memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam industri pariwisata secara langsung. Itu dari infrastrukturnya. Terus dari segi konservasinya, upaya pelestarian pun sudah diperkuat ya, bahwa pemerintah menetapkan lebih dari 1,3 juta hektar kawasan laut sebagai wilayah konservasi, termasuk zona perlindungan bagi spesies laut seperti di sana kan ada pari pantai ya, yang bahwa ikan-ikan itu tidak ada di wilayah lain, tapi khusus ada di sana. Oleh karena itu memang pemerintah gimana caranya agar ekosistem mereka tidak terganggu, termasuk dengan terumbu karang yang sebelumnya sempat menurun, sekarang sudah ada pemulihan dengan peningkatan penanaman dan pemeliharaan terumbu karang. Begitu. Oke, berarti tadi juga masyarakat bisa terlibat ya Ibu di bidang pariwisata itu sendiri. Oke, menarik ya dan teman-teman. itu bukan terkait bahwa saya memiliki pendapat objektif atau subjektif, cuman karena memang kewenangannya beda. Jadi saya sebagai masyarakat memiliki pendapat itu berdasarkan dari berbagai sumber yang saya baca. Dan kemudian kita tahu sendiri ya bahwa Raja Ampat itu karena saking tersohornya kita bisa menikmati secara virtual di dunia maya, melihat keindahannya, termasuk apa yang terjadi di sana. Iya, betul. Mungkin next time kita juga bisa jalan-jalan ke sana gitu, Bu. Ayo. Oke, mungkin kita next ya Bu ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana upaya pencegahan dampak lingkungan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat? Oke, jadi untuk khususnya kalau di Kabupaten Banyumas, untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dampak lingkungan, ada beberapa langkah yang diambil. Yang pertama itu adalah pengaturan dan kebijakan lingkungan, bahwa hal ini mendasari pemerintah membuat undang-undang dalam pencegahan dampak lingkungan. Yang pertama, kalau di Banyumas contohnya ya, karena saya DPRD Kabupaten Banyumas, memberikan contoh di Kabupaten Banyumas. Yang pertama ada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan ini baru tahun 2024. Jadi Perda ini mengatur mengenai kerangka pedoman hukum bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas dalam jangka 30 tahun. Ya, 30 tahun. Jadi sudah direncanakan. Perdanya dibuat tahun 2024. Jadi ini ibaratnya
mapping untuk tentang perlindungan lingkungan itu sudah jauh-jauh hari direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Perda RPPLH ini. Terus kemudian ada lagi Perda. Selain RPPLH, Kabupaten Banyumas juga memiliki Perda nomor 14 tahun 2024 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tadi RPPLH, ini adalah Perda PPLH. Bedanya apa? Kalau RPPLH itu merupakan perencanaan selama 30 tahun, sementara kalau Perda nomor 14 ini sebagai penentuan kebijakan dan program kegiatan yang tujuannya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi jelas sekali. Oleh karena itu, concern pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap kelestarian lingkungan itu bukan hanya sekedar simbolik, tapi juga ada dasar hukum atau produk hukum yang menaungi sekaligus mengatur tentang lingkungan hidup ini. Baik, berarti tadi sudah diberikan contoh langsung ya di Banyumas sendiri itu tadi ada RPPLH tadi yang pertama dan nomor 12 itu yang mengatur tentang lingkungan hidup ya Ibu. Iya. Di mana 30 tahun ya Ibu. 30 tahun. Terus ada lagi, pemerintah juga berusaha untuk mengedukasi dan membangun kesadaran lingkungan masyarakat. Melalui apa? Melalui Dinas Lingkungan Hidup. Zaman sekarang kan masyarakat dekat dengan informasi digital dan hal tersebut sudah disediakan situs langsung dari situs resmi pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan lingkungan hidup bisa diakses di dlhkabupatenbanyumas.org. Nice information ya teman-teman tadi. Iya, jadi sudah update. Iya, apalagi sekarang kan zaman yang semakin ini ya Bu. Iya. Hal apapun itu bisa kita akses melewati handphone atau mungkin laptop dari masing-masing teman-teman ini. Iya, selain itu juga partisipasi masyarakat juga bisa lebih dua arah, bukan hanya pasif ya, cuman bilang aduh di sana rusak, di sana kotor dan sebagainya. Pemerintah atau masyarakat juga bisa melayangkan keluhannya lewat lapak aduan gitu. Jadi sudah memang tersedia juga iya, ya sudah tersedia aduan. Gitu. Walaupun lapak aduan itu memang secara umum ya, segala permasalahan di Kabupaten Banyumas bisa diadukan, tapi kalau tentang lingkungan hidup itu bisa langsung mengakses tadi dlhkabupatenbanyumas.org. Oke, baik. Nah, karena tadi kita sudah berbincang tentang Raja Ampat, tentunya kita juga harus aware ya dengan lingkungan kita sendiri ya. Iya. Tadi juga sudah dinotis beberapa kali ya di Kabupaten Banyumas ini gitu. Jadi menurut Ibu nih, melihat pada situasi pada saat ini, mulai maraknya pengerukan gunung-gunung di Banyumas, contohnya di Aji Barang, dan dimana menyebabkan penampakan tersebut tidak elok kembali gitu. Mungkin yang pertama nih Bu, bagaimana DPRD Komisi 2 merespon mengenai meningkatnya aktivitas pertambangan yang dimana menyebabkan kerusakan gunung dan juga ekosistem di Banyumas tersebut? Oke, baik. Kebetulan Aji Barang itu daerah pemilihan saya. Masuk Dapil 5 ya, masuk Dapil 5. Kita sebenarnya harus melihatnya dua sisi ya, Mbak. Harus melihatnya dua sisi. Yang pertama mungkin wajib kita melihat sisi dari kelestarian lingkungan. Tapi di sisi lain kita harus melihat sisi sosial ekonomi ya. Yang saya lihat kebetulan karena saya orang sana itu untuk nilai sosial ekonomi cukup bagus. Di sana itu menyediakan lapangan kerja. Ekonomi di sekitar pabrik, di sekitar lokasi tambang juga menggeliat. Banyak warung, banyak tukang ojek, banyak toko-toko dan sebagainya. Ya, otomatis pasti ada dampak baiknya. Nah, dampak buruknya adalah yang pertama, tentu saja saya nggak bisa berbicara banyak, Mbak, karena pengawasan regulasi dan sebagainya terkait pertambangan itu ada di provinsi dan di DPR RI. Di provinsi dan di kementerian. Nah, Kementerian Sumber Daya Mineral. Tapi sejauh ini ya belum ada laporan-laporan terkait dengan
lingkungan, kerusakan atau aduan-aduan yang lain itu belum masuk, karena kami dari DPRD Banyumas kan ketika melakukan fungsi monitoring, pengawasan dan sebagainya kan rata-rata itu berdasarkan aduan dari masyarakat. Sementara kalau sekarang masih belum ada yang mempermasalahkan. Dulu kan kasus di Aji Barang itu kan viral ya, yang terkait ada korban jiwa untuk yang tambang emas kan. Pernah dengar nggak? Kayaknya dari saya juga belum pernah dengar ya, Bu. Ada tambang emas rakyat yang ditutup karena memang waktu itu ada penambang tradisional meninggal dunia gitu. Ya, dari sisi sosial ekonomi balik lagi. Di situ masyarakatnya terbantu dengan adanya tambang rakyat itu. Tapi di sisi lain, karena tambang itu dekat dengan pemukiman, perumahan, rawan longsor, apalagi tadi sampai timbul korban jiwa, otomatis kami dari DPRD Banyumas sekaligus dari pemerintah Kabupaten Banyumas tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, terutama karena kewenangannya ada di provinsi dan di kementerian. Tadi Ibu sempat notice itu di tahun berapa, Bu, yang kasus itu? Belum lama, tahun 2023 kalau salah. 2023, 2024, 2023 deh. 2023. Iya. Berarti masih 2 tahun yang lalu ya, Ibu? Iya. Jadi tadi kita bisa melihat dari 2 sisi ya, Ibu. Yang pertama tadi ada dari kelestarian dan juga dari sosial ekonomi ya tentunya ya, Ibu. Iya, karena apalagi kalau tentang gunung, tentang tambang dan sebagainya kan kita juga harus notice bahwa yang hidup di gunung dan bergantung pada gunung kan bukan hanya manusianya saja. Ada habitat-habitat lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Terus kemudian belum nanti impactnya ke pencemaran air dan udara. Terus lagi ada kualitas tanah yang pastinya nanti akan menurun dan hal-hal lain yang bisa diakibatkan oleh pertambangan dalam waktu jangka yang panjang kayak gitu. Baik. Mungkin selanjutnya nih, Bu. Mungkin apakah ada pengawasan terhadap perusahaan tambang, Ibu, kira-kira? Balik lagi, kalau untuk pengawasan terkait dengan pertambangan itu kewenangannya ada di provinsi dan kementerian. Iya, tadi juga sempat dinotis. Iya. Berarti emang balik lagi ke provinsi. Balik lagi, karena memang kewenangannya itu kan dibagi-bagi bahwa untuk kabupaten tentang apa, terus untuk tambang kebetulan ke provinsi dan ke kementerian. Oke, Bu. Mungkin selanjutnya nih, Bu, bagaimana langkah konkret DPRD dalam mendorong transisi ekonomi dari tambang ke sektor yang lebih ramah lingkungan, Bu? Transisi ekonomi dari tambang mungkin ke sektor yang lebih ramah lingkungan lagi. Oke. DPRD Kabupaten Banyumas itu mendorong ekonomi ke sektor yang lebih ramah lingkungan, diantaranya dengan dibuatnya Perda tadi nomor 12 tahun 2024 tentang RPPLH. Di situ meskipun tidak secara eksplisit menyatakan tentang pertumbuhan ekonomi, tapi tujuan peraturan itu jelas bahwa untuk mendorong pembangunan yang selaras dengan prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selain perda tersebut tentang RPPLH, dalam Perda nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Banyumas tahun 2018 sampai dengan 2033, di mana ada pasal yang mengatur tentang strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata. Misalnya mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata, dan itu kan juga istilahnya menjadi salah satu gimana caranya bahwa kegiatan ekonomi bukan terpusat pada pertambangan, tapi sektor lain yang bisa diangkat. Salah satunya adalah pariwisata. Apalagi di Kabupaten Banyumas, wisatanya itu banyak ya, yang semuanya based on alam, dari alam. Kita punya julukannya 1000 curug. Iya, betul. Terus kemudian ada Batu Raden yang keren, ada Curug Cipendok yang asri.
dan banyak desa wisata yang dikembangkan. Di tempat saya ada Desa Petaunan, Kecamatan Pekunsen, yang beberapa waktu lalu rame buat desa wisata khusus untuk para layang. Nyoba yuk. Ayo, nanti kapan-kapan Ibu. Tapi emang kalau ngobrolin soal wisata ya Bu, banyak sekali sekarang ya influencer, kemudian artis-artis yang emang kayak udah makin ramai gitu loh Ibu untuk berkunjung ke Banyumas gitu. Jadi kita sebagai masyarakat yang tinggal di Banyumas mungkin bisa lebih aware terkait dengan lingkungan kita sendiri ya Ibu. Betul, apalagi dengan gencarnya medsos nih. Iya, ya, dengan ketika kita menulis hal baik, orang pasti akan memiliki persepsi yang baik. Tapi kalau kita menulis hal yang sebaliknya, yang dihasilkan juga sebaliknya. Oleh karena itu, dengan datangnya beberapa influencer atau pesohor, artis-artis ke Kabupaten Banyumas khususnya, dengan adanya event nasional, event daerah yang diadakan, ini salah satunya adalah bisa merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya sekarang kan lagi musim nih, lari, iya, betul. jalan dan sebagainya, dan kemarin ada festival lampion. Oh iya, di Menara Tata ya, Ibu? Ada konser-konser musik kayak gitu. Bukan hanya terkait dengan pendapatan asli daerah yang nantinya bertambah dari meningkatnya hunian hotel, pajak restoran dan sebagainya, tapi juga geliat ekonomi lokal, terutama UMKM itu juga akan meningkat. Okay. Termasuk adanya unsut loh, gitu. Iya. Kalau nggak ada unsut, mbaknya nggak ada di sini. Oh iya, kan? betul sekali. Gitu. Di daerah unsut dengan puluhan ribu atau ratusan ribu mahasiswa, di sekitarnya ada usaha kos, makanan dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi salah satu langkah, menjadi salah satu solusi bahwa nggak harus berorientasi dari tambang kayak gitu. Oke Ibu, mungkin kita next ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan tadi dari Ibu juga sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada laporan ya terkait dengan aduan-aduan terkait dengan pengerokan gunung-gunung yang ada di Aji Barang. Namun kalau misalnya Ibu tiba-tiba ada aduan yang masuk atau mungkin ada laporan yang masuk, ada warga yang mengeluhkan tentang hal-hal tersebut, tentang dampak lingkungan ataupun bencana yang timbul dari penambangan, mungkin bagaimana suara dari mereka diakomodasi di tingkat kebijakan Ibu? Ya, kalau di tingkat kebijakan ya balik lagi, ketika ada masyarakat mengadu, menyampaikan ini itu terkait dengan dampak tambang, tentu saja kami sebagai wakil rakyat akan mengakomodir keluhan-keluhan itu, tapi kemudian tidak mengambil langkah harus ini harus itu, tapi kami teruskan ke pemangku kebijakan yaitu provinsi dan kementerian gitu. Ya kami pun pasti akan, karena ini kalau berhubungan dengan kenyamanan dan keselamatan, tentu saja kami akan memperjuangkan gimana solusi terbaik. Tapi bagaimanapun ya terkait dengan tambangan sisinya banyak banget kan, bisa dilihat dari berbagai sisi. Tapi terkait dengan kelestarian lingkungan, terus kemudian terkait dengan keselamatan, kenyamanan penduduk di sekitarnya, itu pasti menjadi prioritas. Oke. Berarti tadi balik lagi ya Ibu, kalau misalkan emang ada laporan atau aduan itu akan diteruskan ke pemangku kebijakan itu di provinsi. Nanti kalau kita mengambil kewenangan, mengambil tindakan sementara kewenangannya beda, bukan di kami, nanti salah lagi. Iya. Oke Ibu, mungkin tidak terasa nih kita sudah ada di penghujung acara, sudah sangat seru ya ngobrol-ngobrol sama Ibu mengenai tadi ada Raja Ampat, lalu kemudian di kabupaten kita sendiri nih di Kabupaten Banyumas. Jadi apa yang tadi Ibu sampaikan ya itu bisa selain menjadi informasi buat teman-teman pendengar, buat saya sendiri juga sangat berterima kasih karena sudah mendapatkan informasi yang sangat-sangat luar biasa ini.
Oke, mungkin teman-teman ini bisa jadi catatan penting bagi kita semua bahwa pembangunan memang tidak boleh mengorbankan keberlanjutan di jangka panjang. Tapi tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara. Oleh karena itu, boleh untuk Ibu Mugiarti untuk memberikan closing statement buat teman-teman pendengar di rumah atau mungkin di kos atau dimanapun mereka berada nih Bu. Iya, oke. Senang sekali kalau berbicara tentang lingkungan hidup. Yang pasti bahwa Kabupaten Banyumas saat ini dinobatkan menjadi salah satu pengelola sampah terbaik se-Indonesia. Jadi udah dapat penghargaan baik level nasional ataupun internasional. Tapi harapan saya adalah bahwa yang namanya penghargaan, namanya piala, namanya predikat, itu kan kapan saja bisa hilang, kapan saja bisa berganti. Yang penting kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, bahwa kebersihan itu dibutuhkan oleh kita untuk bisa terus sehat, apalagi ini podcastnya Fikes ya. Iya. Untuk sehat. Dan ya itu berarti kita harus bisa secara pribadi mengelola sampah dari hulu ke hilir agar lingkungan tetap baik, tetap lestari, nggak ada hal-hal yang kumuh di Kabupaten Banyumas. Karena apa? Ketika kita kotanya bersih, rumahnya bersih, jalannya bersih dan sebagainya, nanti banyak pendatang yang akan tinggal atau berkunjung secara nyaman di Purwokerto. Terus akhir di Purwokerto dan di Banyumas. Nah, di Purwokerto di Banyumas, jangan Purwokerto saja, karena yang menyimpan potensi luar biasa itu adalah Kabupaten Banyumas, bukan hanya Purwokerto ya. Purwokerto juga sudah cukup baik, sudah cukup terkenal, tapi secara keseluruhan Banyumas juga menyimpan potensi yang luar biasa, dan ini insya Allah bisa berimpact pada kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Mugiarti atas pemaparan dan juga pesan-pesan ya yang sangat bermakna teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya menjadi informasi tetapi juga jadi bahan refleksi dan tentunya dorongan agar kita terus bergerak bersama menuju pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan dan tentunya berpihak pada masyarakat. Iya, satu lagi Mbak. Oke, boleh Ibu. Bahwa lingkungan yang baik dan sehat bukan hanya dinikmati oleh kita sekarang, tetapi menjadi tanggung jawab kita karena yang akan kita wariskan ke anak cucu kita. Oke. Mungkin sebagai bentuk apresiasi kami atas kehadiran Ibu di Cicat Legislatif, mungkin izinkan kami untuk menyerahkan sebuah kenang-kenangan sederhana, mungkin semoga berkenan dan bisa menjadi pengingat dari momen hangat dan penuh makna yang kita bagi di hari ini. Siapa tahu ini juga jadi awal ya Ibu dari kolaborasi-kolaborasi ke depan yang lebih luas. Iya, terima kasih. Iya. Sudah mengundang saya berbagi sharing, walaupun saya juga sama-sama belajar, tapi setidaknya obrolan kita kali ini insya Allah bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat tentunya ya Ibu. Selain bermanfaat bagi teman-teman, bermanfaat juga bagi saya Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Ini mungkin kenang-kenangan. Duduk aja. Duduk aja. Oke. Terima kasih, Masya Allah. Besok lagi ya.